Dalam beberapa tahun terakhir, dunia berkali-kali dibuat tegang. Bukan karena perang di Timur Tengah, bukan juga karena konflik di Eropa, melainkan karena sebuah pulau kecil yang bernama Taiwan. Cina hampir setiap hari mengirimkan pesawat tempurnya ke sekitar Taiwan. Kapal-kapal perang terus melakukan patroli. Latihan militer semakin sering dilakukan. Sementara di sisi lain, Amerika terus mengirimkan kapal perang melewati Selat Taiwan. Bahkan beberapa kali, pejabat tinggi Amerika datang berkunjung ke Taiwan. Setiap kali itu terjadi, Cina selalu memberikan peringatan keras. Dan dunia kembali bertanya, apakah perang akan benar-benar terjadi? Namun, sebelum kita membahas kemungkinan perang, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Kenapa Cina begitu ingin menguasai Taiwan? Padahal, kalau kita melihat peta, Taiwan hanyalah sebuah pulau kecil, dengan luas wilayah yang bahkan lebih kecil dibandingkan banyak provinsi di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Taiwan begitu penting? Apakah karena letaknya, karena ekonominya, atau ada alasan lain yang jauh lebih dalam daripada sekedar perebutan wilayah? Hari ini kita akan membahasnya dari berbagai sudut pandang. Kalau kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe, karena kita akan membahas bagaimana dunia sebenarnya bekerja. So, mari kita bahas. Kalau kita hanya melihat berita hari ini, konflik Cina dan Taiwan mungkin terlihat seperti sengketa wilayah biasa. Tetapi sebenarnya, akar masalahnya sudah dimulai lebih dari 70 tahun yang lalu. Tahun 1949, Perang Saudara Cina berakhir. Di satu sisi, Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong berhasil menguasai daratan Cina. Namun, pemerintahan Republik Cina yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek tidak menyerah. Mereka mundur ke sebuah pulau. Pulau itu adalah Taiwan. Sejak saat itu, muncul dua pemerintahan, sama-sama mengaku sebagai Cina. Satu berada di Beijing, satu lagi berada di Taipei. Bagi Beijing, Taiwan hanyalah sebuah provinsi yang suatu hari nanti harus kembali bersatu. Namun, bagi sebagian masyarakat Taiwan, mereka telah berkembang menjadi masyarakat yang memiliki pemerintahan, ekonomi, dan sistem politiknya sendiri. Disinilah konflik itu sebenarnya dimulai. Bahkan, bukan sekedar soal wilayah, tetapi soal siapa yang berhak mewakili Cina. Namun, kalau masalahnya hanya sejarah, bukankah konflik ini seharusnya sudah selesai sejak lama? Kenyataannya, justru sebaliknya. Semakin hari, Cina semakin aktif menunjukkan kekuatannya di sekitar Taiwan. Lalu, mengapa Taiwan begitu penting bagi Cina? Banyak orang mengira Cina ingin menguasai Taiwan karena pulau itu kaya akan sumber daya alam. Padahal bukan itu alasan utamanya. Bagi pemerintah Cina, Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Pandangan ini dikenal sebagai One China Principle. Artinya, menurut Beijing hanya ada satu Cina, dan Taiwan adalah bagian yang belum kembali. Karena itulah, setiap negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Cina harus mengakui prinsip tersebut. Bagi pemerintah Cina, persatuan wilayah bukan hanya soal politik, tetapi juga menyangkut kedaulatan, harga diri bangsa, dan legitimasi pemerintah. Karena jika Taiwan benar-benar merdeka, hal itu bisa dianggap sebagai kegagalan besar bagi Beijing. Namun, alasan Cina tidak berhenti di situ. Kalau kita melihat letaknya di peta, Taiwan berada di jalur yang sangat strategis. Pulau ini menjadi bagian dari apa yang disebut para ahli sebagai Free Island Chain, rangkaian pulau yang membentang dari Jepang, Taiwan, hingga Filipina. Bagi Cina, selama Taiwan berada di luar pengaruhnya, akses militernya menuju Samudra Pasifik akan selalu menghadapi tantangan. Sebaliknya, jika suatu hari Taiwan berada di bawah kendali Beijing, posisi strategis Cina di kawasan Indo-Pasifik akan berubah secara signifikan. Artinya, Taiwan bukan hanya penting karena sejarah, bukan hanya penting karena politik, tetapi juga sangat penting dari sudut pandang keamanan dan strategi militer. Namun, kalau Cina menganggap Taiwan adalah bagian dari wilayahnya, lalu mengapa sebagian besar masyarakat Taiwan justru tidak ingin bergabung? Apakah mereka memiliki alasan yang berbeda? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Sampai di sini, kita mulai memahami mengapa Cina menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun, kalau ini memang urusan dalam negeri Cina, lalu muncul pertanyaan lain. Kenapa Amerika ikut campur? Bukankah Taiwan bukan bagian dari Amerika? Jawabannya, karena bagi Amerika, Taiwan bukan sekadar sebuah pulau. Taiwan adalah bagian penting dari keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Kalau kita melihat peta, Taiwan berada di jalur yang menghubungkan Jepang, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Wilayah yang setiap hari dilalui kapal-kapal dagang dunia. Bagi Amerika, kalau Taiwan berada sepenuhnya di bawah kendali Beijing, maka posisi militer Cina di kawasan Pasifik akan menjadi jauh lebih kuat.
dan itu akan mengubah keseimbangan kekuatan yang selama puluhan tahun dijaga Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya. Karena itulah, meskipun Amerika tidak secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, Amerika tetap menjalin hubungan yang sangat erat dengan Taiwan, mulai dari penjualan senjata, kerjasama ekonomi, hingga dukungan politik. Semuanya dilakukan untuk menjaga agar keseimbangan di kawasan tetap terjaga. Dengan kata lain, konflik Taiwan hari ini bukan hanya tentang Cina dan Taiwan, tetapi juga tentang persaingan dua negara adidaya, Cina dan Amerika Serikat. Namun, persaingan itu ternyata bukan hanya soal militer, ada satu alasan lain yang membuat hampir seluruh dunia ikut memperhatikan Taiwan. Dan alasan itu ada di dalam benda yang mungkin sedang Anda pegang saat ini. Coba lihat smartphone di tangan Anda, laptop yang Anda gunakan, mobil modern, bahkan teknologi kecerdasan buatan yang sedang berkembang pesat saat ini. Hampir semuanya membutuhkan sebuah komponen kecil yang disebut semikonduktor, atau yang lebih sering kita kenal sebagai chip. Masalahnya, produksi chip paling canggih di dunia sangat bergantung pada Taiwan, melalui perusahaan bernama TSMC atau Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC memproduksi chip untuk banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia, mulai dari Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, hingga berbagai perusahaan lainnya. Artinya, kalau suatu hari produksi chip di Taiwan berhenti, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Taiwan, tetapi juga Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan, bahkan Indonesia. Karena tanpa chip, pabrik mobil bisa berhenti, produksi smartphone bisa terganggu, survei AI bisa kekurangan pasokan, dan harga berbagai produk teknologi bisa melonjak. Inilah alasan mengapa Taiwan menjadi sangat penting, bukan hanya bagi Cina, tetapi juga bagi ekonomi dunia. Namun menariknya, sebagian besar analis berpendapat, justru karena Taiwan begitu penting, perang besar menjadi pilihan yang sangat berisiko. Karena siapapun yang menguasai Taiwan tidak akan mendapatkan banyak keuntungan kalau seluruh industrinya sudah dihancurkan akibat perang. Lalu, kalau perang benar-benar terjadi, siapa yang sebenarnya akan paling dirugikan? Cina, Amerika, atau seluruh dunia? Banyak orang membayangkan kalau Cina menyerang Taiwan, maka yang akan bertempur hanyalah dua pihak, Cina dan Taiwan. Padahal kenyataannya dampaknya bisa jauh lebih besar. Selat Taiwan merupakan salah satu jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Setiap hari, kapal-kapal yang membawa bahan baku, barang elektronik, energi, dan berbagai kebutuhan industri melintasi kawasan ini. Kalau jalur tersebut terganggu, biaya pengiriman bisa meningkat, harga barang bisa naik, pasar keuangan bisa bergejolak, dan rantai pasok global kembali mengalami gangguan. Persis seperti yang pernah terjadi saat pandemi COVID-19. Bedanya, kali ini skalanya bisa jauh lebih besar. Bukan hanya perusahaan teknologi yang terdampak, tetapi juga industri otomotif, elektronik, energi, hingga perdagangan internasional. Artinya, kalau konflik besar benar-benar terjadi, yang kalah bukan hanya Cina, bukan hanya Taiwan, tetapi hampir seluruh dunia. Karena itulah, sampai hari ini, meskipun ketegangan terus meningkat, semua pihak masih berusaha menghindari satu hal, perang terbuka. Sebab, biaya yang harus dibayar terlalu besar untuk semua pihak. Jadi, kenapa Cina begitu ingin menguasai Taiwan? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar memperebutkan sebuah pulau. Bagi Cina, Taiwan adalah bagian dari sejarah yang belum selesai, sebuah wilayah yang menurut mereka harus kembali bersatu. Bagi Taiwan, mereka telah membangun pemerintahan, ekonomi, dan identitasnya sendiri selama puluhan tahun. Sementara bagi Amerika, Taiwan adalah bagian penting dari keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Dan bagi dunia, Taiwan adalah salah satu pusat industri semikonduktor yang menopang ekonomi modern. Artinya, Taiwan bukan hanya penting bagi Cina, bukan hanya penting bagi Amerika, tetapi penting bagi hampir seluruh dunia. Karena itulah, setiap kali ketegangan meningkat di Selat Taiwan, pasar keuangan ikut bereaksi, harga berbagai komoditas ikut bergejolak, dan dunia kembali berharap konflik ini tidak berubah menjadi perang terbuka. Sebab, kalau perang itu benar-benar terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan Taiwan, tetapi juga stabilitas ekonomi dunia. Berawal dari konflik yang tampaknya hanya melibatkan satu wilayah, namun dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh dunia. Semoga konflik di Selat Taiwan tetap diselesaikan melalui diplomasi, karena dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, tidak ada pihak yang benar-benar menang jika perang besar benar-benar pecah. Kalau menurut kalian, apakah Cina suatu hari nanti akan benar-benar menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Taiwan? Atau konflik ini akan tetap menjadi perang urat saraf tanpa tembakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Karena di Ruang Dian, kita akan terus membahas politik, ekonomi, sejarah, dan geopolitik dunia dengan bahasa yang sederhana dan berdasarkan data. Saya Dian, sampai jumpa di episode berikutnya.